Banyak politikus menjadikan korban bencana sebagai pengisi konten media sosial. Bolehlah disebut sebagai badut bencana. Saya Deva Radanya dan inilah Editorial Tempo. Bagi politikus nirempati, lokasi bencana tak lebih dari sekadar bahan konten pengisi halaman media sosial. Mereka hadir demi tepuk tangan berupa like dan engagement, bukan menjalankan kewajiban pejabat publik untuk meringankan beban warga negara yang sedang berduka. Walau politikus itu tidak datang untuk menghibur, bolehlah kita masukkan mereka ke kategori badut bencana. Di lokasi banjir dan tanah longsor Sumatera, politikus seperti itu bermunculan. Yang paling menarik perhatian adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Koordinator Pangan. Berjalan sambil memanggul sekarung beras, ia mendatangi pengungsi yang rumahnya hanyut diterjang air bah. Kamera terus mengikuti kemanapun dia berjalan. Tak salah jika banyak orang menilai Zulkifli sedang membuat konten. Sebab polisi, tentara, dan anggota stafnya hanya berlenggang kangkung di belakang. Zulkifli mungkin belum tuntas belajar dari pengalaman banyak anggota partainya yang berlatar belakang artis. Mantan Menteri Kehutanan itu baru dalam tahap belajar beraksi di depan kamera, belum menyiapkan kelengkapan aksesori pengiring-pengiringnya. Bahkan, selebritas dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai yang sama, Verrel Bramasta, mengenakan rompi anti peluru seolah-olah pergi ke medan perang. Ia tak melewatkan kesempatan memamerkan penampilan istimewa itu kepada 28 juta lebih pengikutnya di media sosial. Sejak era Presiden Joko Widodo, media sosial memang merupakan alat politik ampuh untuk memupur wajah politik. Praktik itu terus dijalankan ketika Prabowo Subianto memimpin. Media sosial juga terus menjadi panggung retorikanya. Lihatlah pidatonya ketika mengunjungi para pengungsi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia menyatakan akan menyikat maling yang mencuri uang negara. Orasi yang terus diulang sejak masa kampanye sebelum pemilihan umum 2024. Prabowo pasti lupa bahwa dia bukan lagi calon presiden. Masyarakat yang berdiri di hadapan Prabowo di Sumatera Barat itu adalah para pengungsi yang membutuhkan bantuan logistik, penanganan tanggap darurat, dan kepastian rekonstruksi dari pemerintah yang dipimpinnya. Bukan demagogi mengenai kekayaan negara yang bocor. Jika mau, Prabowo bisa mengatakan akan mengatasi deforestasi yang menjadi salah satu pangkal persoalan banjir dan tanah longsor di Sumatera, termasuk mencabut izin perusahaan perkebunan dan tambang yang membabat hutan di sana. Namun sulit membayangkan keputusan itu bakal diambil. Apalagi keluarganya punya perusahaan perkebunan di Aceh yang wilayahnya terlanda banjir. Dari para politikus yang menjadikan bencana Sumatera sebagai ajang pencitraan, kita tahu bahwa rakyat dipandang sekedar pemilih di bilik suara. Oleh karena itu, para pejabat tersebut mati-matian mempertahankan suara meski harus memoles citra dengan mengeksploitasi penderitaan korban bencana. Para politikus itu tak peduli bahwa mereka sebenarnya dipilih, salah satunya untuk melindungi hak warga. Apalagi dalam situasi krisis, hak paling dasar seperti rasa aman, pemenuhan sandang dan pangan, serta jaminan pemulihan merupakan urusan yang wajib dipenuhi. Warga korban bencana tentu saja bukan pemain figuran adegan pengisi konten media sosial. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.com.